Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu. Oke, pagi hari ini saya senang sekali, saya adalah menjadi Raja Minyak dari keempat para wanita tangguh, para wanita yang sangat luar biasa ini. Kami akan berbicara tentang perempuan di ruang publik. Pengaruh kepemimpinan serta keseimbangan antara modernitas dan budaya tradisional. Baik, tidak lama-lama saya akan memperkenalkan bukan Dewan Juri ya, ini. Tapi inilah pembicara kita yang kita ajak diskusi untuk ke pagi hari ini. Oke. Saya mulai dari kiri saya dulu ya. Oke, bisa diperkenalkan ya dirinya. Oke. Selamat pagi semuanya, nama saya Leni Hartono. Saya berasal dari Bandung tapi sudah lama saya tinggal di Bali. Saya sebagai pemegang lisensi Putri Indonesia Bali dari tahun 2023 dan 2024. Saya juga pemegang agensi Stars Model Look di Bali. Terima kasih. Oke, Mbak Leni Hartono, terima kasih. Sudah berapa lama di Bali? 27 tahun. Jangan-jangan lahir di sini ya? Oke, yang kedua ini saya bangga sekali. Sejatinya kemarin saya sudah sempat ketemu dengan beliau di studio. Cuman waktu itu saya tidak tepat waktu, ya. Karena saya mengejar beliau, ternyata beliau lagi foto-foto, kemudian selesailah mereka di sebuah radio gitu. Hari ini akhirnya saya ketemu lagi, ya. Silakan, ini adalah sudah calon atau sudah ini ya, sudah jadi ya, sudah jadi tinggal pelantikan saja ya. Oke, saya pikir everybody knows ya about beliau ini. Oke, Ibu boleh berkenan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi. Nama saya Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Pekerjaan kami sehari-hari menjalankan sebuah usaha dengan brand Niluh Jelantik. Saya lahir, besar, dan hingga hari ini hidup di Bali. Menghabiskan masa remaja saya usai sekolah SMA di Jakarta dan kemudian kembali lagi ke Bali di tahun 2002. Terima kasih. Nah, dari beliau nanti kita akan gali sebanyak mungkin karena bagaimanapun juga apa yang terjadi, fenomena yang terjadi belakangan di Bali, terutama pariwisata itu kita akan bicara banyak dan isu-isu nanti karena bagaimanapun juga kita di pundak beliau lah salah satu dari perwakilan dari Bali yang nanti akan menuju ke parlemen di Jakarta yang dalam tanda kutip untuk menyuarakan suara-suara kita di Bali ini untuk kepentingan kita gitu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya lagi, keren sekali. Silakan. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Laksmi Dewi. Saya berprofesi sebagai content creator. Konten kreator ya. Konten kreator tuh biasanya ini ya orang-orang konten kreator yang di sekeliling kita ini kan, yang memang boleh dikatakan sekarang menjadi sebuah tren, ya kan. Kemudian apa yang kita lakukan juga pagi ini atau hari ini adalah juga merupakan tren, ya karena bagaimanapun juga bermedia itu penting bagi kita supaya ide-ide dan gagasan kita itu bisa diterima dan bisa diaplikasikan di lapangan oleh teman-teman kita atau pendengar kita atau penonton kita. Nah, yang satu lagi, ini sejatinya teman sama lama banget, ya. Lama banget kami dulu sempat bekerja di media. Saya adalah sebagai translator dari sebuah koran, kemudian beliau yang berada di lapangan dan bukan sebuah kebetulan, beberapa waktu lalu ada sebuah acara di Sanur, kemudian kami ketemu lagi. Dan ternyata beliau ini adalah dalam tanda kutip pendengar saya di zaman dodol sekali. Sudah lama banget gitu kan. Kemudian saat ketemu di Sanur itu, oh my God, I know, I recognize your voice katanya gitu. Oke, silakan Mbak Wati. Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya dengan Wati Silalahi Apenu. Saya biasa dipanggil dengan Wati. Saya adalah seorang ibu, seorang istri, dan juga sebagai entrepreneur, di mana saya menjadi co-founder dan CEO dari sebuah brand bernama Indolinen, di mana brand ini adalah sebuah produk yang menjual perlengkapan tidur, dan kita ada berlokasi di Mahendra Data Selatan, Denpasar Barat. Dan keseharian saya, tentu saja saya ibu rumah tangga biasa juga. Saya mengurus anak-anak, kemudian saya juga mengurus bisnis saya setiap hari. Kita memiliki manufaktur
di mana manufaktur ini kita melakukan produksi secara mandiri untuk barang-barang spray, selimut, dan perlengkapan lainnya. Nah, pada momen ini saya ingin menginformasikan bahwa Indolinden saat ini mempekerjakan begitu banyak perempuan, di mana perempuan-perempuan tersebut bukan hanya menduduki posisi sebagai pekerja biasa, tapi juga mereka berada di posisi-posisi penting pengambil keputusan di departemen tempat mereka bekerja. Dan perempuan-perempuan ini sungguh sangat luar biasa, mereka punya dampak, mereka memberikan kontribusi yang besar dalam setiap pencapaian perusahaan hampir 15 tahun terakhir. Nah, dari inilah saya sebagai pribadi, saya sangat mengagumi wanita-wanita pemberani, wanita tangguh, inspiratif, di mana pada akhirnya saya dengan tim menginisiasi event ini, mengundang Mbok Niluh Jelantik yang sungguh luar biasa menjadi inspirasi kami, wanita-wanita di luar sana. Terima kasih Mbok Niluh Jelantik sudah sudah memberikan waktunya yang sangat berharga untuk hadir di tempat ini bersama kita ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Leni Hartono, untuk Mbak Echa Laksmi, sudah meluangkan waktu juga. Semoga nanti apa yang akan kita perbincangkan di talk show ini akan menjadi manfaat dan inspirasi yang besar bagi perempuan-perempuan di luar sana. Terima kasih. Oke, matur suksma, terima kasih. Itu tadi 4 orang wanita tangguh yang sangat luar biasa. Saya tadi mengambil sedikit dengan bagaimana Mbak Wati ini, sebenarnya bukan cuma Mbak Wati aja, tapi kaum perempuan itu punya peran dualisme. Kan? Satu dia harus mengurus rumah tangganya, kemudian satu kakinya lagi itu harus berbagi dengan membuat bisnis dan lain sebagainya. Oke, Mbak Niluh Jelantik mungkin pertama ya. Itu gimana ya caranya itu? Apalagi sebentar lagi kan sangat super sibuk. Dan kita sangat-sangat berbahagia kita bisa dalam tanda kutip mengambil beliau, menculik beliau. Ya, karena sebentar lagi beliau juga akan beralih ke tempat yang lain. Ya. Gimana cara manage waktunya supaya para perempuan yang menonton kita juga mempunyai pelajaran bagi mereka. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Artinya tidak selalu mengatakan, enggak, saya punya. Karena faktanya sekarang adalah begitu banyak orang yang memakai alasan bahwa tidak punya waktu gitu. Kalau Mbak Niluh Jelantik gimana itu caranya itu? Membaginya antara keluarga dengan karir gitu. Waktu itu pasti akan ada kalau kita ada-ada. Oke, waktu itu pasti ada. Tapi waktu itu kan sesuai dengan aturan kan memang adanya 24 jam. Tidak lebih tidak kurang gitu seorang. Okay. Cuman kalau dihitung ya tidak hanya perempuan saja, laki-laki pun juga kalau boleh dihitung kan tidak jarang mereka akan bilang aku ini kerjanya udah 30 jam loh, misalnya seperti itu. Dan itu benar gitu kan. Jadi ibaratnya bagaimana kita dalam keseharian kita. Kalau saya jujur, Mas, saya membagi keseharian kami itu dengan suami. Jadi karena memang Niluh Jelantik itu kita sudah dirikan selama 21 tahun. Timnya 4L, lu lagi. Oh. Jadi dari mana dapat itu lu lagi itu? Karena kami bangun, habis itu melakukan kegiatan rumah tangga, nyapu, papasan sama mereka. Habis itu kami breakfast, papasan sama mereka. Bulan ini kami melaksanakan ibadah puasa, sahurnya barengan sama mereka. Terus bekerja berpapasan lagi dengan mereka, dan kami lakukan itu selama 21 tahun. Jadi seperti membina sebuah rumah tangga sebenarnya. Dan berbisnis pun hampir sama, atau mungkin kalau boleh dibilang kita lebih menghabiskan lebih banyak waktu ya di kantor, tempat kerja kita dibandingkan dengan rumah kita sendiri. Karena kadang kan kita pulang tidur, kerja lagi gitu kan. Dan kita paham selama kita sebagai manusia dan kita diberi kehidupan oleh Tuhan, kalau kita tidak bekerja, tidak menghasilkan dampak ekonomi bagi keluarga ataupun bagi lingkungan sekitar, what is the point of living? Ya, betul. Iya.
Nah, kalau saya memang tahu diri. Satu, saya memang tidak bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Makanya untuk saya, housewife, ibu rumah tangga itu CEO yang paling rumit di dunia. And I praise them, and I admire them. Jadi CEO yang paling sibuk, super sibuk di dunia. di dunia, gitu. karena dia akan harus mengatur 24 jam waktunya. Seperti contohnya Mbak Wati, beliau menjadi CEO di perusahaannya, tapi beliau juga menjadi CEO di rumah. Di rumahnya. Nah itu udah double tuh, udah double rumitnya. Sebenarnya kami laki-laki lebih enak sebenarnya, atau gimana nih? Bagaimana? Laki-laki ini sebenarnya lebih enak gitu, artinya tidak apa ya, bukan peran ganda, mungkin cuma satu aja perannya. Kalau mungkin di rumah atau di rumah usaha saja gitu kan. Karena dia tidak mengambil pekerjaan rumah lagi kan. Tapi kalau CEO sudah menentukan kepada laki-laki, bantal guling bisa di luar rumah. Jadi ya enggak seperti itu. Kita jadi begini, Beli Louis bertugas dari baru bangun sampai kami bobo itu menjaga kami, merawat kami, memastikan makanan ada di atas meja. Itu ada SOP-nya, Mbak Lu? Kami memang sudah sepakati. Sepakati. Beliau adalah WNA. WNA. Dan saya adalah orang yang comply dengan aturan. Saya sangat comply dengan aturan. Bisa saja beliau mendirikan usaha sendiri, consulting company atau sebagai ahli komputer karena beliau juga suka bergerak di bidang IT. Akan tetapi kami memang sudah sepakati dari awal siapa nih yang berburu gitu. Siapa yang nanti memasak hasil buruan itu. Kita sepakati dari awal. Dan saat yang sama beliau tetap merasa berharga kok. Tetap tahu bahwa istrinya bisa aja makan di luar setiap hari dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah momen-momen yang memang dia tentukan, saya akan duduk dan memakan apapun yang dimasaknya. Apakah itu makanan yang sudah 2-3 hari yang dia, karena orangnya hemat banget, jadi nggak habis, masuk kulkas lagi, besoknya diolah lagi, kemudian jadi makanan baru lagi. Ya, dia kan suka banget sayur-sayuran gitu kan. Tapi itu kita taati. Nah, itu berlaku juga untuk hal-hal yang lainnya. Nah, kembali lagi ke usaha dan juga kegiatan kami sehari-hari untuk melayani masyarakat. Mas Louis sangat memahami. Cuman saya harus tahu diri juga, nggak mungkin saya akan bawa Louis keliling Bali bertemu dengan masyarakat di saat yang sama dia sudah ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus usaha yang dalam artian kita sebagai frontlinernya Nilu Jelantik sebagai brandnya, tapi urusan mati lampu, kabel putus, urusan ngecek website, urusan memotret, membantu anak-anak untuk mengedit dan lain sebagainya. Pokoknya urusan yang nggak seksi lah dianggap gitu kan, itu urusan beliau gitu kan. Di belakang layar ya? Di belakang layar. Jadi paling penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu. Bagaimana kita menyepakati itu agar di dalam perahu itu kita sepakati dulu siapa yang mendayung hari ini, siapa yang mendayung kemudian. Komunikasi adalah kunci dan kita saya nggak bisa mengklaim bahwa saya ibu rumah tangga yang all in. Jadi dari baru bangun saya masak, mengepel dan menyapu, saya nggak bisa mengatakan itu karena memang faktanya adalah kami membagi tugas dan keseharian kami. Kita bisa bayangkan ya kalau Mbak Lu Jelantik ini seperti yang ceritanya tadi, kalau memang dalam tanda kutip ngotot mengatakan bahwa saya masak kemudian suami di luar dan sebagainya, rasanya Mbak Lu Jelantik juga tidak akan jadi seperti ini gitu. Artinya pentingnya berkomunikasi. Kalau saya mau ke Mbak Leni dulu, Mbak Leni juga ini kan orang-orang super sibuk. Nah, beliau ini kalau ada penyelenggaraan acara-acara besar semacam Putri Indonesia, inilah di belakangnya gitu. Ini kan juga kesibukan sangat luar biasa gitu. Ngatur waktunya, apakah sama seperti tadi Mbak Lu Jelantik gitu? Kalau saya sih terus terang salut dengar ceritanya Bu Nilu. Kalau saya termasuk orang yang sangat unorganized dari diri saya sendiri. Saya belum bisa bekerja dengan organized. Cuma belakangan ini sejak COVID itu kan saya terbiasa work from home. Jadi sejak saya work from home itu saya ada satu sisi yang saya syukurin karena dengan demikian saya punya waktu lebih banyak sama anak-anak. Jadi tetap saya bisa bekerja, menghasilkan uang dari rumah, tapi saya bisa mendapatkan kesempatan yang dulunya saya pernah hilang gitu. Jadi saya waktu anak-anak kecil tidak sempat antar sekolah karena saya harus kerja rodi dari pagi sampai pagi gitu kan. Terus pada saat work from home itu saya sudah punya usaha sendiri yang berjalan dan saya sangat bersyukur di saat-saat itulah
Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa berkumpul bersama keluarga, dan buat saya itu sesuatu momen yang langka dan saya sangat hargain. Membuat saya lebih semangat menjadi seorang ibu yang dengan multitalenta dan multitasking, yang kadang sambil masak sambil terima telepon gitu, sambil ngurusin waktu, sebentar mau terbang lagi wanita, gitu. Ya. Jadi benar-benar kadang masak, sebentar lagi mau pergi, saya belum make up, wah udah heboh pokoknya gitu. Itu biasanya momen-momen seperti itu kapan terjadi? Apakah ketika hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya kejar-kejaran waktu seperti itu, tapi saya bersyukur sebab kegiatan apapun yang diberikan itu adalah kesempatan dari Tuhan yang saya harus benar hargain, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Seperti hari ini juga saya diundang, kesempatan yang luar biasa, terlebih lagi bisa ketemu sama Mbok Niluh, my idol. Puji Tuhan. Oke, haleluya, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya, wanita multitasking. Hai para pria-pria, ini untuk peringatan untuk para pria-pria yang ini banyak di sini nih, pria sebagian besar yang shooting ini para pria gitu kan. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kita lakukan, karena kita sebenarnya tidak ada artinya kita berarti, tapi kalau kita melihat lagi apa yang dilakukan para wanita itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan sejatinya. Mungkin kita tanggung jawab tadi seperti Mbok Jelantik mengatakan, kalau webnya tidak berjalan maka baru laki-laki, kemudian gentengnya bocor dan sebagainya. Gitu kan. Tetapi mereka bayangkan, sudah di luar rumah mereka doing some business, kemudian masih dalam rumah tangga juga mereka harus melakukan. Oke, ini konten kreator dulu. Ini biasa, ini teman-teman kita ini konten kreator di sini yang dari sini gitu. Nah ini kan itu setiap hari harus, atau secara periode tertentu kemudian baru menghasilkan, atau setiap hari, dan bagaimana dengan keluarga? Ya, kebetulan karena konten kreator itu waktunya sangat fleksibel sekali. Oke, fleksibel ya. Ya, jadi untuk membuat ide itu saya seperti gini, saya menjadi konten kreator ini seperti kayak buka toko. Setiap hari harus ada ide. Oke. Jadi kepentingannya ya untuk idenya berarti pikir terus itu ya. Mikir terus. Nah, nggak capek kalau mikir-mikir kayak gitu tuh. Jadi harus eksplorasi terus. Oke. Di sini sendiri apa berberapa gitu? Kebetulan saya sendiri langsung. Oh my god. Nah, itu kan bener tuh, sendiri loh. Coba ini pria-pria ini kan pria-pria tangguh yang menurut mereka pria-pria tangguh. Coba banyak orang coba lawan Echa sendiri gitu. Dan kebetulan saya punya keluarga yang juga saya libatkan dalam sebuah konten saya. Sama seperti Mbok Niluh, komunikasi adalah kunci. Jadi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan bahwa ini pekerjaan saya, tolong kita kerjasama, tolong dukungan dari keluarga. Jadi karena keluarga saya terlibat dalam konten saya, nah dari situ ide saya mulai terpancing lagi. Jadi kayak saya membuat dari awal konten saya memang mengangkat tradisi Bali, salah satunya tarian. Jadi selain saya followernya sekarang udah berapa? Sampai jutaan berapa? Kalau followers untuk Instagram 115 kalau salah. Juta? 115.000? Kalau saya lebih di TikTok sih. Kalau TikTok followersnya udah 1,2 juta. Wow. Itu karena wah, luar biasa. Ini teman-teman kita ini berapa nih? Followermu siapa? Ini ya. Ini berapa nih? Baik, 5. Itu berapa, Bli? Hah? Berapa? Coba. Nggak bisa jawab dah kan? Sangat luar biasa. Iya, itu karena saya mengangkat tradisi Bali khususnya tari itu ya. Saya beranjak dari situ dan akhirnya saya melibatkan keluarga saya. Yang pertama saya libatkan itu adalah anak. Karena saya ingin anak saya mengetahui bahwa kita punya tradisi yang bisa kita bawa kemana aja. Ini sebagai ikon. Nah, setelah itu saya libatkan suami saya karena kebetulan kita juga penari, sama profesinya seorang penari. Latar belakangnya penari tuh? Iya, lulusan ISI. Oke. Nah, itu saya libatkan, jadi saya membuat kolaborasi keluarga seperti itu. Dan sekarang karena saya sudah menjadi menantu juga, saya punya mertua, saya juga melibatkan mertua saya ke dalam konten saya menjadi. Nah, itu baru namanya kreatif ya. Iya. Siapa saja yang bisa dilibatkan. Jangan ini juga nanti ini juga dijabat nih. Boleh nggak nanti ini setelah kita selesai siaran ini, boleh nggak mereka yang dilibatkan? Ini kan orang-orang ganteng-ganteng ini kan. Ada nggak jadi penari nih? Memang harus penari atau tidak? Oh tidak. Oh tidak selalu ya? Tidak selalu. Saya juga konten-konten saya kadang random ketemu siapa di jalan itu saya ajak nari. Gitu. Waduh gawat Bali ini nanti awas. Wah siap-siap diajak nari. Sudah pernah ngajak Mbok Niluh nggak? Maunya nanti. Mantap. Iya. Bersyukur banget ketemu Mbok Niluh yang saya idolain, yang udah saya follow dari lama gitu. Iya. Saya juga dari dulu mengidolakan. Saya begini, ketika ketemu dengan Mbok Niluh ini di store-nya satu yang di Seminyak ya? Seminyak apa yang udah dekat Kerobokan? Sepatunya itu besar sekali, itu kan ikonnya luar biasa. Nah begini,
Ini kan para ibu yang tangguh sangat luar biasa dan kegiatan-kegiatan juga sangat luar biasa, menyita waktu banyak gitu. Ini pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan. Ini kan bukan sekarang jadi kan, tetapi itu mulai dari masa kecil dulu kan, pendidikan di keluarga dan sebagainya. Dan ini tentu saja orang tua memberikan nilai-nilai kepada kita ini sehingga kita bisa seperti ini. Ya, karena tidak semua wanita yang seperti Niluh Jelantik, berapa orang sih di Bali dari sekian banyak orang itu cuma ada satu. Ya cuma ada satu. Ya cuma ada satu. Ya pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua sehingga betul-betul tangguh seperti ini. Apa yang ditanamkan oleh orang tua ketika itu? Masih waktu kecil. Masih ingat? Dari kedua orang tua saya, bapak dan mama memutuskan untuk berpisah pada saat saya berumur 10 bulan. 10 bulan. Oke. Jadi, namun hubungan mereka, di mana seharusnya saya punya semua alasan untuk menjadi anak broken home, tapi itu tidak terjadi. Saya justru menjadi anak yang percaya diri, walaupun tidak pintar-pintar amat, jadi cukuplah gitu kan. Cukup untuk naik kelas, untuk bisa dipilih menjadi salah satu. Boluh, waktu itu sekolah di mana sih? Badan. Sekolahnya di mana sih waktu itu? Sekolahnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi tapi di Bali? Di Bali. Waktu TK itu di TK Anugrah. Anugrah Denpasar? Oke. Waktu SD, pertama kali itu di SD 3 Saraswati, English Class. Setelah itu pindah ke SD 22 Pemecutan. Setelah itu pindah ke Buleleng di SD 347. Kenapa pindah-pindah seperti itu ya? Karena disesuaikan dengan saat itu kami kan tinggal satu kamar itu berdelapan, ngekos di Denpasar. Nah pada saat saya 8 orang tuh siapa? Keluarga? Mama. Oke. Ya, Boluh berarti ikut mama? Ikut mama. Okay. Ya. Jadi ada kakek, ada nenek, ada mama, ada tante, 3, ada paman, terus ada adik-adik sepupu. Jadi kami disewakan satu kamar, terus ada emperan di depannya tuh kakek bubuk di situ. Kalau lagi ke Denpasar, tapi kakek biasanya di Kintamani. Dan apa yang saya dapatkan dari masa kecil saya yang pakai sepatunya robek-robek gitu kan, terus hidup di pasar, memungut biji-biji nangka itu agar kemudian bisa direbus oleh mama pada saat saya bersekolah. Sampai sebegitunya? Iya, tapi saya tetap percaya diri karena mungkin saya satu-satunya di sekolah yang memang kami memang secara keseharian kami sangat sederhana, tapi mama menyekolahkan saya di sekolah terbaik. SD 3 Saraswati saat itu adalah salah satu sekolah terbaik di Bali. Dan salah satu-satunya sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris di tahun 80. Oke. Jadi yang aku bisa dapatkan ya persisten, resilience, kerasnya perjuangan, kerasnya jiwa, kerasnya hati itu dari mama. Apa yang ditanamkan sama beliau waktu itu yang sampai sekarang masih ingat gitu? Yang ditanamkan sama beliau waktu itu? Bahwa kamu bisa dan mampu berdiri di atas kakimu. Karena setiap harinya saya dikelilingi oleh perempuan. Oleh nini, oleh tante-tante, oleh adik-adik sepupu yang notabene 95% perempuan. Jadi di sana kami memiliki ruang untuk bersuara. Dan di saat yang sama kami tetap memuliakan laki-lakinya tanpa merendahkan mereka, dan itu saya bawa hingga hari ini. Dan kemudian di keluarga bapak saya yang notabene komposisi antara laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-lakinya. Di sana saya belajar akan being flexible. Being flexible itu misalnya begini, kalau kita membuat sepasang sepatu untuk klien, kliennya minta warna yang artinya apa yang diajarkan oleh orang tua dulu itu sampai sekarang diterapkan gitu. Sampai hari ini. Nah, yang tadi itu kan perintilannya kan. Intinya apa yang diajarkan oleh bapak dan mama yang hari ini kalau bisa diterjemahkan dalam 3 kata, prinsip hidup. Prinsip hidup di sana ada integritas, ada kejujuran. Kita harus punya empati. Empati itu bukan hanya sekedar kasihan, tapi kita melakukan action
sekalipun hanya mendengar. Karena zaman hari ini orang bilang tentang mental health. Mental health, bagaimana kita perlu ruang hanya untuk mendengar, hanya untuk didengar. Mungkin nggak perlu uang 50.000, tapi dengerin aja, tapi nggak usah ngomong gitu loh. Nggak usah kasih pendapat. Just listen to us. Empati. Empati itu akan bisa kita kembangkan dalam banyak hal. Terus ketiga, purpose in life. Purpose in life, dan kita tahu kapan kita merasa cukup. Kalau kita misalnya, oh Niluh Jelantik ingin ada di seluruh dunia, bisa. Kita sudah wujudkan itu di tahun 2005, kita sudah ada di puluhan negara. Betul. Tapi kapan kita merasa cukup, baik dari segi materi, dari segi pencapaian, dan kemudian kita nggak pelit membagikannya kepada generasi muda kita. Ibaratnya kalau kita bicara urusan politik, pejabatnya, kalau kita di perusahaan 4L adalah lu lagi, berarti karyawannya setia, teamworknya setia, nggak dianggap sebagai orang yang kemudian digaji tapi tidak diberikan imbal balik dalam bentuk penghargaan emosional, remunerasi, Betul. penghargaan dalam bentuk reward. Tapi kalau di politik 4L itu, lu lagi itu buat saya, kalau kamu misalnya memang terpilih karena memang hasil kerja kerasmu, not a problem. Tapi kalau kamu 4L itu karena kamu memang berat melepaskan kekuasaan itu, terlalu enak menjadi orang berkuasa, tidak ingin meninggalkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan, buat saya kamu itu brengsek. Kamu tidak memberikan ruang kepada anak-anak yang bersekolah, yang kuliah, yang punya cita-cita menjadi pelayan masyarakat, punya cita-cita jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden sekalipun. Kamu menutup kesempatan itu. Dan sekalipun kamu buka kesempatan itu, kamu bukanya ke siapa? Ke anakmu, ke cucumu, ke keponakanmu. Buat saya, kalau dia bisa melanjutkannya, kalau mereka bisa menjalankannya dengan baik, dan memang benar-benar cinta dan sayang 100% sama rakyatnya, I praise you. Saya menjadi manajer kampanye mereka free of charge, gratis. Tapi kalau hanya untuk kekuasaan, sekali lagi kamu brengsek. Itulah yang ditanamkan kepada saya oleh orang tua saya. Jadi bagaimana seorang Ninyoman Palmi yang tidak lulus SD berdagang dari masa kecilnya. Ninyoman Palmi ini siapa itu? Mama saya. Oh, oke. Dan Ibu Tuh Jelantik, seorang banker yang kemudian karena jiwa melayaninya begitu besar, akhirnya beliau terjun di dunia politik, bahkan menjadi seorang ketua partai. Bagaimana frustrasinya kedua orang ini yang kemudian saya tumbuh selama 11 tahun bersama Mama, dan kemudian saya tumbuh selama 8 tahun bersama Bapak. Dalam 19 tahun pertama hidup saya itu membentuk Niluh Jelantik hari ini. Dan for me personally, that is the point of living, gitu loh. Kita bukan selalu lembut kepada orang, kita bukan selalu menyebarkan kebaikan, tapi kita tidak mengatakan kepada dia bahwa sometimes you can be wrong. Sometimes you have to say sorry. Sometimes you need to say thank you. And most of the time you need to say excuse me and please. Gitu. Kadang kan orang merasakan saya selalu benar, saya selalu tahu segalanya. Di saat kamu bilang kamu tahu segalanya, you know nothing at all, and you need to learn, gitu loh. Jadi itu yang diajarkan oleh orang tua itu saya. Rasanya kata seorang filosof Aristoteles atau siapa itu yang mengatakan seperti itu, ketika Anda sudah tidak mau mendengarkan orang lain, itu berarti Anda sebenarnya dungu, gitu katanya. Oke, saya mau membaca dulu yang apa ya, konten kreator ini gitu. Untuk jadi seperti ini, seperti cerita tadi Niluh Jelantik, itulah pasti dari ada basicnya, ada dasarnya gitu. Apa yang diajarkan, ditanamkan oleh orang tua? Sama sih seperti Mbak Niluh, kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Nah seperti itu. Jadi dulu itu saya memang dari kecil disuruh belajar nari. Jadi nah kamu harus orang tuanya penari atau? Orang tuanya suka seni, cuman bukan penari ya. Iya, tapi mereka itu ingin sekali kamu perempuan, kamu harus bisa megang satu kesenian apa aja yang nanti kamu bisa bawa kemana aja gitu. Mau dibawa ke karir, mau dibawa pokoknya kemana aja. Dan dulu memang saya tidak suka seni. Dulu saya terpaksa sekali terjun ke dunia seni karena membahagiakan orang tua. Nah, setelah lalu apa yang membuat akhirnya ternyata seni ini menyenangkan gitu kan? Iya, karena di momen apa itu yang akhirnya mengatakan bahwa ini seni menyenangkan gitu? Iya, ketika saya diberikan kesempatan untuk mengajar anak-anak, menari, berkarya. Nah, di mana karya saya itu diapresiasi oleh orang banyak, dan selain itu juga menghasilkan cuan. Wah. Nah,
Nah, teman-teman yang dari sini yang para lelaki ini, ya, sorry to say, saya harus mengatakan bahwa apapun yang terjadi, maka ujung-ujungnya pasti cuan ya, dulu dilantik ya, pasti itu akan ke situ arahnya gitu. Oke, saya mau ke Mbak Leni dulu. Ini sama seperti tadi. Untuk menjadi seperti sekarang, orang hebat seperti ini kan bukan perkara gampang. Itu tantangannya, lika-likunya dan sebagainya, naik turun dan sebagainya. Yang paling diingat nasihat dari orang tua itu apa? Kalau saya kebetulan memang dari kecil tidak sama orang tua. Jadi saya dari sejak umur 7 bulan sudah dijual oleh orang tua saya. Lebih tepatnya dibuang gitu. Jadi saya besar di satu tempat seperti Yayasan Panti Asuhan, mirip seperti itulah. Jadi di sana hidup sangat keras, pokoknya luar biasa banget, dengan segala macam physical abuse gitu ya yang saya alami dari sekecil. Sampai saya keluar dari sana itu saya nggak disekolahkan. Jadi saya hanya sekolah sampai SMP kelas 1 aja. Katanya buat apa cewek sekolah tinggi? Kamu nanti juga masuk dapur gitu kan. Nggak usah mimpi terlalu tinggi katanya. Kamu udah dikasih makan aja udah bagus di sini gitu kan. Tapi karena saya seorang yang selalu ingin menjadi sesuatu yang lebih, saya pikir masa sih saya cuma segini-segini aja hidup walaupun saya nggak sekolah sampai sekarang. Saya yakin bahwa saya punya talenta yang Tuhan berikan dan saya yakin dengan kerja keras saya bisa menjadi seseorang. Dan akhirnya saya jatuh bangun kesana kesini kerja, pokoknya yang penting kerjanya halal, apapun saya kerjakan. Dan itulah yang akhirnya membuat saya ada sampai hari ini. Dan saya selalu bilang sama anak saya punya anak perempuan 3, satu laki-laki. Saya selalu bilang sama anak saya, kalian perempuan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sama sebenarnya ceritanya. Karena saya udah ngalamin sendiri bagaimana jatuh bangun hidup saya tanpa siapapun dari kecil. Saya bilang kalian harus bisa. Karena kalian tidak boleh mengadakan diri kamu pada orang lain, terutama pada suami misalnya. Walaupun misalnya suami kamu nanti katakanlah mungkin orang berpunya atau apa. Tapi saya bilang tetap kamu harus bisa punya uang sendiri, cari uang sendiri. Karena dengan demikianlah kamu akan lebih dihargai. Saya selalu tanamkan itu untuk anak-anak saya. Sesusah apapun jalani hidup kamu dan jadilah diri versimu yang terbaik gitu, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Jadi itu malah saya menanamkan ke anak saya karena saya tidak punya role model dalam hidup saya gitu. Oke, sangat luar biasa. Itu cerita inspirasi yang sangat-sangat menyentuh, gitu ya. Oke, thank you. Baik, saya mau ke Mbak Wati dulu lah. Gini. Saya udah terharu-haru nih. Betul, so saya dia dengar ya. Tapi saya ingat dengan ada sebuah buku yang berjudul The Power of Kepepet, yang ketika kita kepepet itu kecerdasan kita, ya kekuatan kita dan kehebatan kita itu otomatis, ya. Ya, karena bagaimanapun juga ketika tertekan, sama juga banyak para motivator mengatakan sama seperti bola, ya ketika bola itu pompanya bagus, lentingan juga bagus. Tetapi ketika bola itu tidak dipompa dengan baik, jangan harapkan untuk ini. Oke, sekarang kita bicara tentang modernitas yang terjadi sekarang ini. Ya kan, dibandingkan dengan Kartini zaman dulu yang boleh dikatakan kita masih berbicara tentang kesusahan dan lain sebagainya, komunikasi aja waktu itu sangat susah, tapi munculnya Kartini dengan ketekatannya supaya menyetarakan antara pria dan wanita waktu itu, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di Belanda dan sebagainya, walaupun dia juga tidak pendidikan sejatinya tidak terlalu bagus gitu. Tantangannya apa sih sebenarnya yang paling hebat sekarang ini ketika kita bicara tentang apa ya yang ada di dunia sekarang ini, modernitas kita dengan apa yang kita hadapi gitu. Kalau saya melihat kan seperti ini ya, selama ini pria itu kan identik sebagai kepala rumah tangga, pemimpin, pencari nafkah, dan mereka menjadi representatif di ruang publik. Sedangkan wanita itu masih identik sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, anak. Artinya mereka lebih kepada fungsi domestik. Dan itu masih banyak sampai sekarang ya para wanita di luar kita ini yang di luar dari ini ya. Kita bicara konteks ini ya. Tentu itu berbeda ya, kita bicara tentang wanita yang sangat luar biasa. Tapi di luar kita ini itu masih banyak dari mindset mereka yang wanita ya rumah tangga lah, cuci, makan dan sebagainya. Oke. Saya pun mengalami sebenarnya bahwa ketika saya menjadi entrepreneur, saya mengurus perusahaan, tapi kadang-kadang challenge itu masih saya hadapin. Di awal-awal pernikahan saya dituntut untuk contohnya masak. Sedangkan saya dari kecil nggak pernah masak gitu kan. Jadi suami itu masih yang kayak, kok saya punya istri nggak bisa masak ya gitu. Jadi butuh waktu untuk
beradaptasi di mana Ada bahasa seperti itu. ada waktu fase itu. seperti itu, di mana yang bikin saya harus memaksakan diri masak, tapi saya stres gitu. Sampai kemudian seiring Waktu itu sudah bisnis sudah jalan ya, sudah jalan gitu. Sudah jalan. Bagaimana saya bisa bayangkan ya, bagaimana rumah tangga stres, kemudian juga Iya. dia harus di sisi lain dia harus membesarkan growing company-nya itu Iya. gimana? Tahu saya. Nah, Jadi luar biasa. ya, jadi pada saat Oke. itu ini sebuah challenge yang luar biasa juga ya. Artinya bagaimana pada akhirnya seiring berjalannya waktu, saya mencoba mengkomunikasikan kepada pasangan bahwa memasak itu saya tidak bisa menjadi seorang wati yang sempurna, yang bisa bekerja earning money. Oke. Tapi di satu sisi saya juga bisa melakukan semua hal secara sempurna di rumah, gitu. Oke, kalau memasak, ngepel, mencuci, itu mungkin saya hobi di sana. Tapi ketika memasak ini kan mengambil energi saya, secara psikologi saya tertekan. Gitu. Iya. Ada yang mengatakan memasak itu seperti terapi ya. Ketika mereka stres segala macam, memasak itu relaxing. Tapi buat saya itu kebalikannya. Oh, oke, gitu. oke. Pressure ya, Mbok ya. Jadi, tapi seiring waktu berjalan, pada akhirnya suami memahami itu. Dan mungkin challenge lain adalah buat kita yang memang sangat sibuk sekali. Kebetulan saya memang banyak departemen di perusahaan saya. Dan selain kita punya bisnis retail, kita juga manufaktur. Kita punya 2 manufaktur di Bali dan di Jawa Timur. Oke. Itu bagaimana mengkonsolidasikan. Sementara seperti yang tadi Bu Leni sampaikan, kadang-kadang kita masih bangun pagi, mengurus anak, kemudian telepon pagi-pagi sudah datang komplain segala macam ya. Itu seperti berlari-lari gitu kan. Di satu sisi mungkin pasangan kita menuntut kita harus begini Betul. gitu kan. Itu memang yang saya lakukan adalah banyak sekali saya harus mengambil lebih ke spiritual. Oke. Gitu. Jadi saya mulai belajar bagaimana menghadapi pressure antara pekerjaan dengan dinamika di dalam internal domestik saya. Saya pagi-pagi melakukan meditasi. Oke. Dan yang paling penting memang adalah berdoa. Kalau kita namanya pasang misbah. Ya, betul. Jadi di situ saya berdoa, saya menangis. Saya menceritakan beban mental saya kepada yang di atas. Gitu. Dan amazingly, setiap sesi itu selesai, saya merasa lega dan bisa kembali fokus. Ini apa nih yang harus kita lakukan? Seperti itu. Oke. Ini menarik membicarakan tentang, saya sejatinya mau bicarakan satu hal yang agak sensitif bagi kita, tapi kita harus bicarakan gitu. Begini, ada sinyalir, mohon maaf beli Louis tadi, ya, saya tahu beliau juga adalah, suaminya adalah orang bule gitu. Ada sinyalir sementara orang begini, bule-bule memanfaatkan dalam tanda kutip para wanita yang terutama di Bali ya, kita ngomong konteks Bali gitu, untuk bukan hanya, sebenarnya bukan tujuan mereka bukan kawin, tapi bagaimana cara menguasai, ya, menguasai bisnis, menguasai lahan, menguasai dan sebagainya. Bolo Jelantik, tolongin bantu masyarakat untuk memberikan pencerahan tentang itu gitu. Benar nggak itu? Tidak semua WNA itu menikah hanya dengan perempuan Bali. Ya. Itu satu. Dan Bali tidak hanya terdiri dari perempuan Bali, tapi stigma itu sudah melekat. Oke, betul. Ya. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah untuk menyampaikan bahwa ada satu telur misalnya pecah ataupun busuk dalam sebuah keranjang, tidak menjadikan semua telur yang lainnya itu menjadi ikutan busuk. Gitu kan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat dekat dengan saya, yang saya kenal, mereka adalah perempuan-perempuan yang tough. Mereka adalah perempuan-perempuan yang kuat. Mereka punya latar belakang profesi yang berbeda. Ada yang menjadi chef, ada yang menjadi salah satunya CEO seperti yang digeluti oleh Mbak Wati. Dan ya tidak jarang mereka bertemu dengan seseorang dan kemudian jatuh cinta. Pada saat jatuh cinta, kita tidak memikirkan lagi dari segi nilai sisi ekonomi. Kita nggak mikir bahwa laki-lakinya akan memanfaatkan kita dan lain sebagainya. Salah satu contoh, saya menjalani
rumah tangga, karena Luis adalah suami yang kedua. Ya, oke. Jadi suami pertama saya seperti tadi yang kejadian yang dideskripsikan oleh Wati tadi, mengharuskan saya memasak, datang tepat waktu, sungkem sama mertua dan lain sebagainya. The sungkem part I'm okay with it. Oke. Ngajakin dia yoga dan lain sebagainya I'm okay with it. Tapi di dapur pada saat kita ngurus factory dengan sekian banyak factory, sekian puluh shoemaker, sekian banyak pengiriman, sekian banyak negara, dihadapkan dengan antara buncis dan kacang panjang dan ini nggak bingung gitu loh. Antara kurang garam, ngutang pilih. Iya kan? Jadi, nah, isu sebenarnya yang kita hadapi sehari-hari adalah bagaimana tadi Wati bilang sebuah terapi itu, sebuah relaxation itu kemudian menjadi sebuah pressure. Dan saya nggak tinggal lama-lama di situ. Dan kemudian ada sesuatu dalam hubungan itu ya. Jadi ada sesuatu dan lain hal dan kami kemudian beda prinsip, beda cara menjalankan usaha. Punyalah saya kesempatan untuk mengatakan goodbye. So I leave the relationship. Nah, stigma itu melekat dong. Ya. Tidak hanya kepada perempuan-perempuan lain, tapi juga pernah melekat kepada saya. Mungkin orang mungkin nggak ngomong tapi beranggapan, Mbak Wati usahanya ini pasti, Nilo Jelantik ini. But at the end, people going to talk, people going to have everything in their mind, and without them knowing and asking gitu kan. And how to say that about the case to the viewer or to the listener, to our listeners. Jadi buat saya sesederhana kita sebagai perempuan menjaga harkat martabat dan harga diri kita, dan hal yang paling utama yang kita lakukan adalah menjaga kehormatan tanah kelahiran kita. Jika kita misalnya punya suami menikah dengan WNA, saya banyak banget mendapatkan kritikan dari para istri-istri ekspat. Ya mungkin jumlahnya sekitar apa isi kritik mereka tentang apa? Mbak Nilo kan suaminya bule, kok deportasi bule gitu loh. Oh ya, oke. Mbak Nilo kan suaminya WNA, kenapa Mbak Nilo keras banget sama WNA? Mbak Nilo suaminya kan WNA, kenapa Mbak Nilo itu begitu galak dan saklek menjaga tanah kelahiran Mbak Nilo gitu kan? Pada satu hal saya menjawab, saya melakukannya untuk menjaga kehormatanmu. Oke. Jadi kepada perempuan-perempuan itu saya sampaikan, Mbok ini melakukan ini untuk menjaga kehormatan dan harga dirimu. So you have something else to prove. Rather than going to the nightclub, rather than going to the beach club, rather than showing off your like some expensive bag gitu kan. So instead of pointing at me, you should ask yourself. Saya nikah dengan bule, saya mandiri loh. Saya guru gym, saya guru senam dan lain sebagainya. So use that ability. Jangan fokusnya ke sini karena Mbak Nilo deportasi, bule yang telanjang di pura, bule yang kemudian melakukan hal maksiat di tempat di tempat ibadah orang dan lain sebagainya. Focusing on you, gitu kan? Kalau orang mengatakan kamu A dan kamu bisa prove kalau kamu itu B, just prove them wrong. Nggak usah lapor ke polisi, nggak usah begini-begini dan lain sebagainya. Jadi pesan saya sederhana banget. Kita semua memiliki kehormatan yang kita yakini ada dalam hati kita. Bagaimana kita menjalankannya. Nah, sekalipun misalnya kita punya suami WNA, atau misalnya pacar misalnya, baru pacaran ya, belum nikah ya, belum kawin, belum terikat oleh ikatan resmi ya gitu kan. Sisakanlah sedikit dalam hati kita apa itu sisanya apa? Ya kita nggak jual harga diri kita. Saya melepaskan sebuah hubungan atas dasar cinta. I thought he was like my love. He was my last man. But pada saat saya dihadapkan pada pilihan, pilih usaha Nilo Jelantik, Nilo saat itu namanya, harus tetap di Bali, tetap dibuat dengan karya anak bangsa, tetap diproduksi di Indonesia, tetap dengan anak-anakmu, atau kamu pilih 4.000 karyawan, pabriknya besar, bisa keliling dunia setiap saat, bisa kita membuat membuat lini-lini usaha yang lain, suami ganteng, it is all perfect, but at the end of the day I choose the boys. Yang kita itu yang dari pagi sampai subuh produksi, yang kita itu dengan segala macam warna kehidupan kita, yang mereka dengan bahasa yang berbeda, saya harus menghadapi mereka dengan bahasa yang berbeda. Kalau mau jadi nyonya kan tinggal kesini aja. Pabrik sudah ada yang ngelola, sudah ada manajer, direktur dan lain sebagainya. Saya sebagai pemilik brand, but I choose this.
My best friend or my friend they always tell me, lu tuh sukanya yang susah-susah. Kalau bisa gampang, ngapain sih lu Kenapa ambil yang harus susah? susah? Okay. Ya, but this is the way, this is how life is, gitu loh. Sekalipun ada cara yang gampang, you been through the difficult one, then you appreciate that moment, gitu kan? Jadi untuk para perempuan, kita semua punya harga diri, kita semua punya prinsip, kita punya 2 kaki, dikasih 2 kaki sama Tuhan, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, dikasih hati, we use that. And punya suami WNA atau punya kekasih WNA, it is your job to teach them, it is your job to show them. Lu di negara gua, lu di tempat kelahiran gua, lu mau melakukan segala hal, lu harus comply, lu harus ikut aturan. Karena pada saat lu mulai melanggar, gua yang akan menjadi orang pertama yang akan mendeportasi lu. Dan itu saya sampaikan kepada suami saya. Seharusnya dan suaranya Mbak Lu Jelantik untuk hal seperti itu memang sangat lantang sekali. Saya mau memperdalam dulu. Sekarang sedang berlangsung upacara Betara Turun KB di Besaki. Ada lagi kasusnya terjadi. Yang kemarin viral itu justru padahal di aturan gubernur itu yang tidak bersembahyang maka mereka tidak boleh masuk ke pura. Tapi faktanya Bu Jelantik bahwa itu masih ada. Bahkan pakainya pakai celana dalam lagi. Iya, betul. Pertanyaannya sekarang apa yang salah dari aturan kita atau seperti apa gitu? Di mana yang tidak benarnya gitu? aturannya sudah ada. Oke. Aturannya sudah ada anggaran di situ, ada biaya yang harus dikeluarkan pada saat upacara-upacara itu, dan ada keringat darah dan air mata rakyat Bali yang bekerja setiap hari dan kemudian membayar pajak untuk memastikan sebagian dari uang pajak mereka dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan upakara. Ya. Saya ada di sana pada saat Purnama Kedase, Odalin kemarin. Sepanjang perjalanan saya menemui ada 2 warung menyetel house music, musik disco di Besaki di dalam lingkungan pura. Dan karena kita parkirnya kan di bawah, jadi kita harus berjalan kaki sekitar 300-400 meter. Dan di sepanjang jalan itu jenis makanannya kalau boleh dibilang seragam. 90% jenis makanannya sama. Dan makanannya bukan jenis makanan yang kemudian yang sehat, kategori sehat. Kalau itu ayam betutu, babi guling, kemudian bisa ada rendang dari Padang, bisa kemudian ada soto Makassar dan lain sebagainya. I'm very welcome with that. Kita perkenalkan the miniatur Indonesia itu di Besaki. Jadi bisa dipertanggungjawabkan makanannya. Tapi yang ada di sana sudah 90% makanannya jenisnya sama, yang semuanya hampir gorengan-gorengan. Berarti artinya apa? Kita menjerumuskan anak-anak kita. Nah, itu di tempat upacara adat, dan kemudian di saat yang sama mereka menyetel lagu-lagu disco, lagu-lagu house music dengan speaker-speaker yang besar itu. Saya hampiri satu, saya sampaikan tolong matikan musiknya. Ada prosesi persembahyangan Betara Turun KB. Mereka tuh tahu waktu itu Ibu Nulu Jelantik atau tidak? Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak. Yang jelas saat itu mereka langsung mematikan musiknya. Saya berjalan lagi sekian meter, ada lagi yang kedengaran. Lagi dengan hal yang sama. Saya balik lagi dan saya sampaikan, warung saya tutup atau musik dimatikan. Langsung musik mati. Dan karena saya tidak mau menodai pikiran saya, karena saya tidak mau emosi saat itu, saya langsung berangkat dan bersembahyang. Akan tetapi ini kemudian menjadi PR yang besar. Bagaimana tempat kita melakukan pemujaan-pemujaan, bagaimana kita mempersembahkan offering-offering yang begitu indah kepada Ide Sang Hyang Widi. Tapi kita tidak menyediakan fasilitas yang kemudian mumpuni, fasilitas yang kemudian manusiawi untuk warga yang misalnya yang mungkin habis sembahyang kan mungkin kita lapar, kita haus. Bagaimana kita tidak menyediakan let's say mungkin disediakan tumbler. Mungkin Indolinen bisa menemani Mbak Nilu nanti menyediakan let's say 100 tumbler. Mbak Leni, Eca, Mbak Todong nih hari ini kan 100 tumbler ya, 1000 tumbler dituliskan with your brand, ya kan?
ada Leni dengan 1.2 million followernya, ada Nilo Jelantik juga dengan kesayangan militannya, ada Mbak Leni juga. We become our own ambassador. Kita kunci itu hanya pemegang tumbler yang ibaratnya tidak boleh ada botol plastik masuk. Dan di dalam sana kita bisa minta balian water. Aku telepon si Philip tuh. Philip, tolong ya sediakan ya air untuk pemedak, untuk yang bersembayang, untuk mereka bisa ambil air itu. Bukan untuk kita mematikan para pedagang, tidak. Mereka bisa menjual berbagai macam hal lainnya. Tapi mungkin kita stop di gelas aqua gelas. Dan juga untuk pemendak misalnya kita bisa sampaikan untuk tidak membawa aqua gelas ke dalam pura dan lain sebagainya. Termasuk kemudian kita bisa buatkan aturan turunannya, pakaian apa yang bisa dan boleh digunakan untuk masuk ke dalam pura. Ini Bu, saya mungkin menyela sedikit ya. Ini saya punya pengalaman yang saya lihat sangat berbeda jauh sekali. Waktu itu saya pergi ke salah satu negara, Siam Reap. Jadi saya pergi ke pura, saya menginap di salah satu hotel. Nah, begitu saya naik lift, ada salah satu karyawannya bertanya ke saya, apakah Anda mau ke pura, katanya. Saya pakai you can see waktu itu, celana panjang, tapi you can see. Cuman saya merasa rapi gitu. Mohon maaf, Nyonya harus mengganti baju, tidak boleh. Kalau ke pura, Anda harus pakai long sleeve dengan panjang. Jadi saya terpaksa ganti gitu. Nah, itu yang membuat ada semacam perbedaan antara kita di Bali dengan di sana, di mana mereka itu sangat respect sekali terhadap pura. Bayangkan ini hotel jauh sekali posisinya dari pura, tapi kita sudah diingatkan. Artinya masyarakatnya peduli. Jadi sebelum orang-orang atau turis pergi ke, itu bukan petugas. Bukan ya? petugas. Okay. Di situ yang bikin saya amazed, wow, gitu. Nah, sampai di sana pun memang kita lihat sangat ketat sekali. Ketika mereka berpakaian celana pendek atau you can see meskipun pakai celana panjang, itu sudah otomatis stop, tidak boleh masuk ke pura. Nah, kalau di sini kan memang kita melihat kebiasaan ketika kita ke pura, anggaplah pakaiannya kurang sopan, itu diberikan kain. Gitu. Kalau di sana tidak bisa, artinya memang harus ganti. Jadi memang turis-turis itu sudah secara di apply itu semacam norma berpakaian. Ketika Anda memang mau ke pura, seperti ini loh pakaiannya. Ketika Anda tidak mengikuti itu, seluruh masyarakat umum, bukan hanya petugas pura, sudah mengingatkan kita. Itu perbedaannya. Oke, saya mau ke Mbolo dulu. Itu memungkinkah nggak aturan seperti itu kita terapkan? Sudah ada aturannya. Okay. Sudah ada aturannya. Bahkan tahun lalu pun kami kembali menyampaikan kepada Mas Sandiaga Uno untuk kemudian menerjemahkan masukan-masukan pemikiran-pemikiran kita semua, membuat sebuah buku putih, The White Book, The Do's and the Don'ts of Tourism, yang sebenarnya aturnya udah ada, aturnya sudah ada, akan tetapi para wisatawan yang datang ke Bali, mereka sudah tahu misalnya kalau haid misalnya tidak boleh masuk pura, masuk ke pura dengan pakaian yang seperti yang tadi Wati sampaikan. Cuman sosialisasinya itu permasalahannya kalau yang saya lihat satu kendala bahasa. Kendala bahasa, kita sebagian dari kita merasa inferior, makanya orang pada kaget kenapa Nilo Jelantik berani bentak-bentak bule, banting-banting meja gitu kan, sampai nemenin polisi pakein borgol ke bule, ke WNA yang jadi pencuri itu gitu. Karena sudah terlanjur stigmanya kan dibalik sopan aja deh gitu kan, nanti biar mereka yang ngomong gitu kan. Tapi hari ini we all have to take action. Kalau di hotel tempat Wati menginap sudah disampaikan dari awal, SOP-nya sudah ada. Nah sekarang di Bali bagaimana para GM hotel tersebut, markomnya, direkturnya dan lain sebagainya, itu kita rembukan kembali, ingatkan kembali, termasuk supir travelnya. Jadi mereka kan pasti pakai kendaraan kan kalau ke pura kan. Itu sediakan kayak kita di Bluebird tuh ada tuh ditempel The Do's and the Don'ts, tapi buat singkat aja.
jangan pakai ini, boleh pakai ini gitu kan. Dan kalau misalnya tidak mentaati, siap terima risiko tidak bisa masuk. Nah, yang kemarin itu lolos dia. Nah, lolos dia, yang saya harapkan pintu masuknya wisatawan itu bisa diatur mungkin hanya satu pintu saja. Tidak semua pura mereka bisa masuk, karena saya sering menegur turis-turis yang pakai celana pendek tapi pakai kamen tapi ala-ala gitu kan, yang sekedarnya Iya, aja, betul. yang kelihatan paha itu masuk ke pedarman-pedarman. Itu saya langsung saya tegur, guide-nya, langsung saya minta bulinya untuk untuk step out, dan dari pihak guide-nya itu justru berterima kasih. Makasih ya Mbok, gitu kan, makasih banyak ya Mbok. Bahkan bulinya disuruh nunggu, kita foto bareng dulu gitu kan. Orang dari tadi tak suruh, kasih tahu bandel banget gitu kan. Ya kan? Dan itu berlaku di semua lini, di mana kita memang harus meluruskan, kita tidak serta-merta menyalahkan warga lokal, tidak serta-merta menyalahkan kemudian pemerintah, tapi it takes two to tango. Ya, betul. Gitu loh. Kita jangan bilang bulenya nggak tahu, jangan bilang WNA-nya nggak tahu. No, they know. Kita nggak mungkin ke katedral Notre Dame gitu terus kita pakai pakaian yang seperti yang dipakai ke Besaki, nggak mungkin. Itu sudah menjadi sebuah SOP moral. Betul. Berani nggak kita masuk, orang sudah pakai kebaya semua terus kita pakai celana sendiri, gitu kan? Dan ya nanti saya percaya nanti semua masyarakat Bali akan menemani kita merepost, nge-share the do's and the don'ts, karena upekarinya itu mahal. Kalau ada pelanggaran dari sisi etika moral ya, kayak kemarin ada bule naik ke puncak Gunung Agung, Betul. menurunkan pakaiannya, buang air kecil, itu mecarunya viral. Viral ya media itu ya, itu kan sangat masuk ke Nilu Jelantik, dan kemudian menjadi viral, dan kemudian si WNA-nya ini datang ke rumah minta maaf. Saya bilang kamu minta maafnya jangan ke kami, minta maafnya kepada masyarakat Bali, dan di saat yang sama kamu harus take the consequences of your action. Jadi orang mungkin berharap udah maafin aja gitu kan. Sama Nilu Jelantik tidak sesederhana itu. Maaf, proses jalan terus. Jadi kami mengantarkan si buli ini mengikuti prosesi ngaturang guru piduke, becaru. Saat itu adalah saat yang sama di Purbasake juga wenten piodalan besar tahun lalu, Mas Nepi. Kan ada orderan gede kan di sana. Kita antarkan bertemu dengan Bendese, kita hubungi hubungi berkomunikasi dengan Bapak Wakil Bupati, kita hadapkan si WNA ini dengan para juru mangku, dan kita handle dari A sampai Z, sampai kemudian si WNA-nya ini kita kirim bersama dengan pihak imigrasi, deportasi. So kita harus punya yang namanya kehormatan martabat. Itu cara kita menjaga dan tidak permisif. Dan itu berlaku untuk semua lini, bukan hanya cara berpakaian, tapi juga dengan cara bagaimana WNA itu berbisnis, bagaimana WNA itu cari makan. Dan tidak hanya berlaku untuk WNA, saya pun numpang di Bali. Saya lahir, hidup besar di tanah Bali ini, tapi saya selalu merasa bahwa Bali dititipkan kepada saya, bukan memiliki dan lain sebagainya, dan kemudian kita take it for granted. Dan saya bisa sampaikan bahwa kepada teman-teman dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Bali is your home when you love it. Bali itu milik kamu, bukan kamu yang milih Bali. Betul. At some point ada aja masanya memang kamu nggak jodoh, out aja. Tapi ada aja masanya kamu tuh yang benar-benar Bali banget gitu loh. Dan yuk kita sama-sama jaga, yuk kita sama-sama lindungi yuk. Nah, kalau saya bisa mengatakan itu kepada para teman-teman saya yang dari berbagai lintas pulau, tentu saja para WNA mentaati dong. Jangan bicara hak asasi manusia, kemudian perang di Ukraina dan Rusia. Ya kami concern dengan perang itu, sorry, we are very sad too. Tapi nggak menjadikan kamu kemudian berhak jadi tukang cuci piring. Iya betul. Nggak kemudian menjadikan kamu berhak jadi tukang ojek, atau jadi supir guide, atau ikut-ikutan jualan spray, tanpa izin, jualan di IG dengan dalih hanya untuk biaya sehari-hari aja. Dan itu Kita banyak terjadi, kita Mbak. beliin tiket pesawatnya, kita pulangin aja. Iya, betul. Dan ini sangat terjadi sekali dan Banyak masif sekali yang terjadi di pulau kita saat ini. Iya. Luar biasa. Kita jaga bareng ya. Oke, Sama siap. dia.
siapapun itu yang ada di Bali harus menjaga Bali, karena kita Iya, bertanggung jawab. betul. Saya sepakat dengan Mbak Luti Lantik tadi mengatakan bahwa Bali ini bukan milik kita, tapi kita kita adalah ini titipan yang harus kita jaga dengan baik. Nah begini, kita punya nilai-nilai tradisional, ya kan, yang perlu kita jaga. Tetapi kita juga berbenturan dengan ada nilai-nilai modernitas. Saya mau kembali ini dulu. Apa yang kira-kira bisa kita kita sinkronkan antara begini. Saya pernah membaca sebuah buku di Jepang, itu konon katanya. Jadi semua nilai-nilai tradisional mereka yang dulunya dianggap baik, ya kan? Kemudian sekarang mereka anggap sudah tidak relevan lagi, kemudian secara diundang-undangkan bahwa itu dihapus. Ya, ini saya baca di buku. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai-nilai tradisional kita yang pasti akan sometimes dia berjalan berbarengan, tapi sometimes bisa bertolak belakang gitu. Kalau Mbak Leni lihatnya seperti apa itu? Kalau di dalam saya sih di dunia fashion ya, di dunia fashion, kalau saya sih melihat itu masih bisa berjalan bersamaan dengan perjalanannya sekarang ini dunia modern. Di dunia saya kan juga fashion jewelry dan juga fashion design baju. Jadi kalau di saya nilai tradisionalnya itu lebih ke apa yang saya bisa berdayakan selama saya ini di Bali. Jadi apa sih yang saya bisa berikan sumbangsi untuk Bali dengan karya-karya yang saya buat. Nah, jadi saya berupaya untuk memakai sebanyak mungkin lokal konten yang bisa membuat masyarakat Bali terbantu dengan usaha yang saya kerjakan, seperti itu. Respons dari ini dari buyer ketika kita memasukkan lokal konten itu gimana? Luar biasa sih, termasuk seperti tahun kemarin saya kan ke New York Fashion Week, ada show di sana, sampai saya dikejar di backstage hanya karena orang itu pengen nyentuh songket Bali itu kayak apa, sampai dia bilang, is this hand woven? Yes, this hand woven in Bali. Yes, saya bilang itu kan dari Karangasem tuh kan. Terus mereka tuh terpukau banget dan aku terharu banget gitu karena saya satu-satunya dari Bali di New York Fashion Week itu yang bawa songket Bali gitu. Sampai saya dikejar di backstage gitu kan, bilang ini nilai tradisionalnya sangat tinggi, dia bilang, dan saya sangat appreciate everything handmade gitu. Jadi aku tuh kayak, aduh saya seneng banget, saya bangga bisa bawa itu ke sana, dan ternyata mereka apresiasi sekali gitu loh, karya-karya buatan tangan yang buat mereka tuh udah langka, mungkin nggak ada di negaranya bahkan ya. Jadi saya senang dan saya bangga bisa bawa itu ke sana, dan itu sejalan dengan kerjaan saya. Jadi dengan baju-baju yang saya buat dengan modernitasnya, tapi saya tetap membawa lokal konten saya, di mana saya di Bali saya bawa songket gitu, kemanapun saya pergi saya bawa songket saya gitu. Ini luar biasa ya, kita berharap nanti dengan momen seperti ini kemudian akan lagi ada juga momen-momen yang lain yang bisa mengangkat nilai tradisional nih. Saya mau ke Mbak Eka dulu, ini konten kreator, kan konteksnya kekinian kan biasanya seperti itu ya. Ini bagaimana mengkolaborasikan antara yang tradisional dengan ini yang sekarang ke konteks kekinian? Ya, kalau saya itu ya harus melek teknologi ya, karena apa-apa sekarang serba internet. Apalagi saya selaku hanya penari tradisional yang berangkat dari kampung dulunya, yang hanya menari. Kampungnya di mana dulu? Di Klerenan, Canggu. Oh, di Canggu. Yang hanya dulu. Masih Klerenan itu kampung. Dan dulu itu saya hanya menari dari desa ke desa, hanya sekedar ngayah-ngayah. Nah, semenjak adanya teknologi yang berkembang seperti sekarang, nah saya ingin sekali menjaga budaya kita, budaya tradisi kita, khususnya tari, karena saya berangkat dari kesenian tari. Saya ingin sekali IT ini menjadi wadah atau menjadi panggung saya untuk berkarya seni di sini, yang saya harapkan nanti juga bisa diterima di masyarakat. Kita bisa melestarikan warisan leluhur kita, yang kita khususnya orang Bali ya, sekarang anak-anak muda sekarang tuh yang kebanyakan malu belajar tradisi seperti itu. Nah, saya menggunakan IT, teknologi, sosial media sekarang ini menjadi wadah untuk melestarikan tradisi yang tidak hanya dikenal di daerah kita, tapi juga bisa berkembang ke luar daerah, bahkan bisa sampai luar negeri seperti itu. Wah, dan luar ya biasa. Untuk mengkolaborasikan supaya orang-orang tetap tertarik, ya bagaimana kita harus bisa mengikuti zaman sekarang. Zaman sekarang itu mungkin orang-orang lebih banyak misalkan menggunakan musik-musik yang ada di FYP TikTok biasanya ya. Nah, itu saya mengkolaborasikan antara gerak
tari tradisi dengan musik-musik yang ada pada zaman sekarang seperti itu. Jadi ada kolaborasi tradisional dan modernnya. Jadi itu mungkin membuat orang tertarik sehingga memfollow saya gitu. Dan sampai sekarang juga follower saya masih seperti fanatik gitu ya. Kalau saya upload konten di luar nari, itu viewersnya sedikit. Sedikit dan followersnya bisa berkurang. Nah, ketika saya buat konten yang ada unsur budaya, jangankan nari, kayak budaya misalkan moped, saya juga sering buat konten-konten yang ada unsur Balinya, itu pasti rame. Dan followers saya juga lumayan fanatik, kayak request, Kak, request tari Aceh dong. Jadi dari situ termasuk tari Aceh juga? Iya, dari Aceh, Kalimantan, Jakarta kemarin kita udah explore juga, kita belajar juga karena followersnya yang aktif juga request seperti itu ya, request tarian yang ada dari luar daerah gitu. Saya juga kepancing akhirnya untuk mempelajari tarian-tarian yang ada di luar daerah. Bisnya tradisional ya. Ternyata luar biasa ya. Saya pikir tradisional ya tinggal tradisional aja, ternyata tradisional bisa dikombin. Nah, saya mau Mbak Wati dulu. Ini kan produk-produknya Mbak Wati. Saya pernah ingat dulu waktu kita launching di situ ya. Mbak Wati mengatakan bahwa orang kalau tidur di hotel kok bisa nyaman, empuk dan sebagainya ya. Kita kemudian pertanyaan dari masyarakat adalah begini, di mana ya kira-kira kita bisa dapat produk-produk seperti itu, kemudian kita bisa tidur nyenyak. Nah, saya mau ke desain dulu. Ini kan ada nggak desain-desain yang kita masih mempertahankan tradisional di di produk-produk yang tentu saja oleh Indolinen. Untuk saat ini kan Indolinen itu punya satu sub brand namanya Indolinen Signature, di mana lewat Indolinen Signature ini kami memproduksi seperti bed runner ya, yang kayak gini, table runner, cushion cover. Itu kami banyak menggunakan kain-kain batik tradisional, gitu. Jadi kain-kain batik yang terbuat dari 100% cotton, kemudian kita ambil motif-motif atau pattern-pattern yang memang betul-betul dari daerah-daerah tertentu ya. Misalnya dari Sunda ada kaung ya, ada kaung pattern, kemudian banyak lah. Tapi kita juga mengikuti tren karena memang saat ini kan home living itu juga banyak yang berkonsep back to nature ya, sehingga semuanya pengen kayak motifnya nggak harus yang modern, tapi lebih ke culture-nya. Kita back to the past lah, gitu. Dan kan mungkin karena keunikan itu akhirnya orang menjadi tertarik gitu ya. Iya. Bahkan sebelumnya saya pernah mendesain produk itu menggunakan kain tenunan. Jadi membuat duvet cover yang dikombinasikan dengan kain-kain tenun dari NTT, dari Papua. Itu banyak sekali dan memang sangat laris ya. Cuman kendalanya kadang-kadang kan kita ada di SDM. Pada saat pengerjaan itu lebih lama karena memang kainnya itu kan lebarnya hanya sedikit. Cuman 110 sampai 140 ya. Iya. Mungkin Mbok Niluh paham deh soal kain karena di sepatunya juga tas-tasnya saya lihat memakai kain-kain tenun juga seperti itu. Jadi sebenarnya demand-nya cukup banyak ketika kita memakai kain-kain tradisional untuk didesain di spray, di selimut, ataupun di duvet cover. Hanya saja memang untuk saat ini kita ada terkendala di pengerjaannya, seperti itu. Tapi kalau untuk produk-produk memakai pattern batik, untuk cushion, untuk bed runner, itu masih kami jalankan sampai saat ini. Sangat luar biasa, ternyata nilai-nilai tradisional tidak bisa ditinggalkan. Justru itu menjadi keunikan added value ya. Oke, saya mau ke lalu Jelantik dulu. Sebentar lagi kan akan dilantik ya. Kadang-kadang orang bertanya begini, apa sih program 100 hari pertama? 100 hari pertama di program dari Bolu Jelantik ini. Apa yang membuat karena ini adalah pemilihan dari Bali, jadi membuat orang Bali ini memberikan harapan besar, ya, satu-satunya perempuan, kemudian peraih suara terbanyak, dan ini dalam sejarah DPD baru kali ini gitu. Sehingga apa yang betul-betul dicapai sekarang itu bisa, masyarakat bisa merasakan gitu.
apa yang akan dilakukan oleh Niluh Jelantik di 100 hari pertama itu sudah pernah saya sampaikan jauh sebelum pemilihan. Oke. Jadi sebelum Jadi waktu itu sejatinya sudah dibayangkan ya, terpilih kemudian saya buat ini. sudah. Jadi Oke. sebelum hari pencoblosan pun sudah saya sampaikan. Karena saya ingin masyarakat tidak mencari kucing dalam karung. Oke. Jadi kita tidak menggunakan gender kita sebagai perempuan sebagai satu-satunya kandidat perempuan. Karena dari sekian banyak yang mendaftar, hanya ada satu perempuan yang mendaftar. Dan suaranya paling tinggi lagi. Paling tinggi untuk kandidat perempuan selama sejarah pemilihan. Betul. Wow, luar biasa. Berapa nilai kemarin? 377.152 Dan, suara. dan mengalahkan seseorang yang selama ini mengklaim dirinya adalah paling banyak suaranya ya. Selisih suara kami Enggak, kita enggak ngomongin orang, bahwa faktanya bahwa beliau ini tinggi gitu. Oke. masyarakat Bali tahu bahwa pekerjaan rumah kita untuk rakyat Bali itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sendiri. Betul. Ya, oke. Iya. Dan makanya di awal saya sudah sampaikan ini loh yang akan dilakukan oleh seorang Niluh Jelantik. So the choice is yours, gitu Alright. kan? Mau punya pejabat yang bagaimana atau mau punya mama yang bagaimana? Atau mau punya seseorang yang kalian tahu bahwa at any time he or she gonna be there for you, gitu kan? Yeah. Habis itu nggak ngambil gaji dan tunjangan lagi. Wow. luar biasa. Iya. Hebat. Hari ini gitu loh, hari Apa gini. alasannya itu ya? Because karena kecintaan saya yang sangat-sangat besar kepada tanah kelahiran saya dan seisinya. Oke. Di satu sisi saya punya pilihan dalam hidup. Saya bisa menjadi seorang Niluh Jelantik yang tetap dihormati, yang tetap bisa diterima di berbagai pintu, yang tetap bisa punya akses ke berbagai kementerian, bahkan ke level presiden sekalipun, menjadi seorang Niluh Jelantik. Bukan sebagai pejabat, tapi seorang buat Niluh gitu kan. Tapi di sisi lain, pada saat ada pengaduan dari masyarakat, pada saat ada tangisan-tangisan yang memerlukan pundak saya untuk yang kuat tempat mereka itu, yang mengadu, kokoh itu ya. Oke. saya tidak punya legitimasi. Saya tidak punya yang namanya wewenang. Saya tidak punya kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan publik yang dimana itu digunakan oleh oknum pejabat untuk kemudian menjatuhkan saya, yang digunakan kemudian untuk melaporkan saya ke polisi, yang digunakan kemudian untuk berusaha memenjarakan saya berkali-kali, Iya. yang kemudian digunakan oleh para bule-bule yang brengsek-brengsek itu untuk Betul, konsumsi saya. Bagaimana seorang WNA menghajar, memukul seorang perempuan hingga wajahnya Ya. hancur, di saat yang sama sudah tersangka, sudah masuk ke proses hukum, malah mencoba memasukkan Niluh Jelantik ke penjara. So, for me, sekuat-kuat tenaga saya menghadapi semua itu. Berapa kali saya di BAP, di kantor polisi, hari ini BAP orang, hari besoknya di BAP Gitu, orang ya. gitu kan. Nah, Lu lagi. ya, seperti katanya Pak Ahok kan, kalau lu nggak masuk ke dalam sistem, lu bakalan bonyok. Gua aja yang gubernur nih, Niluh. Iya. Gua nih gubernur DKI Jakarta. Lihat gua ada di mana sekarang. Gua di penjara untuk apa? 2017 Ahok mengatakan itu kepada saya dan saya tidak pernah lupa. So, you play the game, I play the game with you. Ya. Tapi kita lakukan dengan cara fair. Kalau ada kemudian yang menang dengan cara bagi-bagi bansos, ada kemudian yang menang dengan cara menggunakan politik identitas, it's all up to you. At the end of the day, bukan hanya masyarakat yang akan menilai, bukan hanya masyarakat yang akan melihat bagaimana kerja-kerjamu, but him, yang maha kuasa. Dan 5 pilar yang sudah kami sampaikan berkali-kali sebagai dasar dari ini, Bali ini seperti meja dengan rakyatnya, menjadi petani, nelayan, konten kreator, business person, tokoh publik dan lain sebagainya. Dia harus punya kaki meja yang kuat. Pada saat kaki meja itu kemudian salah satunya patah, masih ada satu lagi yang menyangga. Jadi selalu ada serep. Dan keempat, senator terpilih ini sudah harus paham, saya ngerjain apa, kamu ngerjain apa. Gitu kan. Nah, kalau di Niluh Jelantik, artinya sudah ada komunikasi dengan mereka. komunikasi itu. belum, karena saya sudah menyampaikan undangan secara publik untuk mereka menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat.
tidak ada yang datang. Jadi saya sudah membuatkan membukakan ruang itu, menyampaikan ini ada 17 calon nih, mamanya satu nih, ada 14 nih, dengan semua kelebihan, keahlian, keterkenalan dan lain sebagainya. Show it, show to the people what you have done, what you did in the past, what you doing today, what you going to do. Masa Nilo Jelantik aja ngomong gitu kan 5 pilar, tapi katanya nggak ada yang datang, so that's okay, gitu kan. Tetap jalani competition-nya kan. Jadi untuk saya satu, kita nggak bisa bicara budaya, nggak bisa bicara kebahagiaan, kita nggak bisa bicara kebebasan, kita kemudian tidak bisa bicara tentang memperjuangkan tanah air kita kalau kitanya nggak makmur. Jadi yang pertama itu ekonomi. Ekonomi. Seperti kata Pak Ahok, kantongnya mesti penuh dulu nih loh. Tidak penuh pun cukup. Makanya saya selalu mengatakan kapan kita merasa cukup. Ya kan? Terus yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu, mama saya tidak sekolah. Mama saya sekolah sampai kelas 6 SD. Hari ini dengan adanya sosial media, dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, pendidikan tetap memegang peran penting. Saya jualan dari umur 5 tahun. Tahun 80 saya sudah punya dagangan saya sendiri di pasar Kumbasari. Akan tetapi mama saya tidak menyerah untuk kemudian meminta saya berhenti bersekolah, tapi tetap balance. Dan itu kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Minimal kita punya satu keluarga yang memang karena banyak perusahaan yang memang menerapkan standar pendidikan untuk karyawan. Kalau kami di Nilo Jelantik, pendidikan wis bebas. Mau kamu nggak sekolah, mau kamu sampai SD, mau kamu S2. Yang penting skill. Yang penting bisa senyum. Yang penting punya ketulusan hati, berjiwa melayani. Seorang Nilo Jelantik selalu tugasnya tuh di kaki, karena bikin sepatu, memegang kaki customernya. Yang dari pedagang telur hingga istri seorang raja, gitu kan? Gitu kan? Jadi kalau kamu misalnya bersama dengan Nilo Jelantik, jangan sengak, jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa I'm the PA of Nilo Jelantik dan nyuruh-nyuruh gitu. Gua aja jadi babu, apalagi elu, gitu kan? Ya kan? Gua aja babu gitu kan, apalagi elu. Lu harus melayani. Gitu kan, gua aja nggak digaji untuk melayani apalagi elu, gitu kan. Jadi mental itu saya terapkan dari internal, to serve people. Nah, pendidikan itu kemudian kenapa menjadi penting? Memang kami tidak menerapkan pendidikan itu, tapi kami mensupport anak-anak kami yang ingin melanjutkan pendidikannya. Jadi jadwal kerja itu disesuaikan dengan jadwal kuliahnya. So second, pendidikan. 3, perempuan dan anak. Mereka adalah jantungnya rumah, hatinya rumah. Ayah, bapak, paman, kakek, saudara laki-laki. At some point pasti mereka ada apa-apa nanya, Mbok, Bi, Bu, ya dong, gitu kan. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan perempuan lebih istimewa, kemudian laki-laki harus menjunjung. Tidak. Just treat us as a human, equal, love and to love, So hari ini masih banyak kesenjangan, masih banyak pelecehan seksual, masih banyak penganiayaan, masih banyak kasus-kasus di mana yang hampir sebagian besar, hampir seluruhnya korbannya adalah perempuan. Korbannya anak laki-laki juga banyak. Akan tetapi kita memiliki sistem di kepemerintahan di mana ada sebuah kementerian yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab di perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Kita akan temani perjuangan beliau, Ibu Bintang Puspayoga. Kita gandeng karena beliau mengurus seluruh Indonesia, sedangkan nanti Nilo Jelantik mengurus apa yang terjadi di Bali. Tidak membuka kemungkinan kemudian kesayangan kami dari ujung Papua sampai ujung Aceh itu mengadu ke kami dan kami tetap terima. Skala kami nasional bahkan internasional. Dan tugas kita adalah menggandeng kementerian, perusahaan-perusahaan yang memang concern dengan perempuan, concern dengan lingkungan, concern dengan kebersihan. Tidak hanya kita sekedar ngomong tentang sustainability,
Tidak hanya sekedar kita ngomong tentang pemberdayaan dan lain sebagainya. So now you walk the talk, you talk the walk. Oke. Dan Niluh Jelantik akan ada di situ untuk mendampingi, bukan untuk mengkritik sana kemari, enggak. Untuk menyampaikan, ada ini loh di sini, yuk cus gitu kan. Ya sayangnya. Terus keempat adalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan bagaimana kemudian masyarakat Bali ini berhak hidup di tanah kelahirannya dan mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, kalau kita bicara UMK misalnya kan ada standar gaji dan lain sebagainya. Kita bicara karyawan kontrak, kita bicara guru honorer, kita bicara hari ini ternyata masih ada guru yang digaji 400.000. Excuse me gitu loh. Guru loh, yang ngajarin loh. Yang ngajarin gitu supaya kan, menjadi terdidik gitu ya. Yang hari ini tadi aku bicara sama Mas sama Wati, aku kehilangan guruku hari ini. So sorry. Aku kehilangan guruku hari ini dan that's one of my biggest regret because I knew that I can do something for her, but aku punya peperanganku sendiri dan beliau sabar menunggu dan beliau terus memperjuangkanku, dan pada saat beliau sudah berhasil mengantarkan aku, beliau pergi, gitu kan. So it's part of my anger, it's part of my, I have to fulfill her dream. Aku mesti wujudkan mimpi beliau. Cok Sawitri hidup di bumi Bali, lahir, besar, menua, dan hingga akhir hayatnya memperjuangkan hak rakyatnya. Rakyat Bali harus tahu itu, dan kami akan melanjutkan perjuangan beliau. And the last one adalah yang tadi kita aku pinjem ini. Oh iya, oke. Yang handuknya Indolinan tuh lembut banget. Kami kolektor. Jadi 3 lemari kami penuh dengan Indolinan. Karena very high quality. Loyalty dan warnanya hampir semua sama karena kami kan suka dengan warna putih. Jadi kadang-kadang kami ambil warna lain. Mboknya yang di toko udah tahu banget kesukaan kami. Nah, jadi balik lagi ke 5 pilar tadi. Yang kelima, perlindungan dan pengawasan bagaimana WNA menjalankan usahanya di Bali. Dan sekaligus kita memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, anak-anak kita yang harus pergi ke luar negeri, berkarya di luar negeri, bekerja di luar negeri, pagi, siang, dan malam di kapal pesiar ataupun di daratan, karena untuk mereka, satu, untuk mensejahterakan keluarga, dan kedua, there's no enough job for them in Bali. Betul. Tapi di saat yang sama, lapangan pekerjaan itu diambil alih loh sama WNA, sama bule, sama turis yang tadinya ingin berwisata tapi keenakan. Terus lanjut tuh bikin catering sendiri, yang makan mereka juga, duitnya ngalir di sana-sana aja. Abis itu nyewa villa, disewakan ke teman-temannya, beli sepeda motor, kemudian disewa-sewakan dan lain sebagainya. Jadi sudah menyentuh hampir semua lini, termasuk juga di bidang properti, di mana pengalih fungsian lahan yang kemudian menjadikan orang-orang Bali itu sebagai korban. Sebagai korban, ya ada juga sih mungkin WNA-nya sebagai korban. Tapi kalau mereka follow the rules from the very beginning, that won't happen gitu kan. Nah, itulah menjadi salah satu tugas kami, memastikan bahwa tanah Bali ini kami jaga, yang berhak memilikinya bisa kami lindungi, yang orang yang mau ke Bali mau sewa dan lain sebagainya bisa kami berikan aturannya. Kamu nggak bisa beli freehold, kamu bisanya hak pakai. Apa bedanya kamu beli 20 tahun, 30 tahun dengan sistem hak pakai, dan kemudian kamu menggunakannya, kalau kamu pensiun untuk 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, I will be taking care of that for free. Tapi kalau kamu kemudian ingin menyewakannya kembali, dan aku harus tarik nih pemegang-pemegang kebijakan, imigrasi dan lain sebagainya, perizinan, tolong dong dibuatkan perizinannya. Kita buatkan bagaimana caranya agar simple,
tidak kemudian mempersulit. So at the end of the day, mereka taat bayar pajaknya, nggak kucing-kucingan. Iya, Iya. betul. Karena sampai hari ini mungkin kita yang subsidi bule-bule itu Benar ya, sekali. gitu loh. Benar Ya enggak? 100%. Ya kan? Mereka yang merusak jalan, Iya. mereka bikin proyek-proyek besar, Betul, jalannya betul. bolong-bolong. At the end of the day, kan pemerintah yang benerin. Dari uang Iya. pajaknya siapa? Dari pajak. Uang pajaknya Kita, rakyat masyarakat. Indonesia. Hmm. Gitu. So, itu adalah 5 pilar yang sebagai benchmarking kami, sebagai landasan landmark dari nantinya pilar-pilar lainnya akan kami jalankan dan kami akan fokus di situ dan tentunya 4,4 juta masyarakat Bali memberikan doa karena 377.000 suara, 377.152 suara. Tugas kami bukan hanya untuk melayani masyarakat yang memilih kami, Oke. tapi 377 kesayangan itu paham bahwa aku ini nyoblos mau niluh ya, karena aku ingin 4,4 juta masyarakat ini juga merasakan apa yang sudah dilakukan Mbok Niluh untuk kita semua. Nah, sebagai conclusion, apa yang perlu kita sampaikan ini penting sekali bagi kita untuk masyarakat ketika kita berbicara tentang bagaimana peran wanita, satu di rumah tangga, kemudian juga di publik, ya, dan lain sebagainya itu. Saya mungkin mulai dari Mbak Wati dulu lah. Mbak Wati, apa pesan singkat saja kepada penonton kita? Hello wanita Indonesia, khususnya wanita-wanita di Bali. Tetap semangat, ubah mindsetmu menjadi wanita yang percaya diri. Karena dengan percaya diri, kamu akan mampu menonjolkan potensi dirimu. Dan jadilah wanita yang mampu menyeimbangkan antara modernitas dengan budaya tradisi kita. Oke, Mbak Wati, terima kasih. Content creator, asik. Apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita ini? Ya mungkin untuk para generasi muda lebih baik ada baiknya kita mencintai, mempelajari dan melestarikan budaya tradisi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita wanita, kita bisa. Oke. Let's go dulu ke Mbak Yeni dulu. Oke. Ke saya, oke. Ya, Kalau dari saya, berkaca dari pengalaman saya pribadi, saya ingin dititipkan pesan kepada wanita-wanita di Indonesia, terkhusus dari mereka yang punya pengalaman hidup yang kurang baik di masa lalu. Tetaplah semangat menjalani hidup, berapapun sulitnya hidup kamu, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita semua, dan tetap berjuang dan mengharumkan nama kita sendiri dan juga bagi bangsa kita Indonesia. Oke. Boleh dilantik. Ini gongnya nih. Nong. Oke, ya, silakan. Apa yang perlu kita sampaikan, pesan yang paling penting kepada masyarakat kita, bukan cuma kepada masyarakat tadi yang milih Mbok Lu dilantik 300 sekian gitu, tapi seluruh 4,5 juta masyarakat Bali dan juga masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Kalian berhak untuk bahagia. Kalian istimewa. Dengan semua perjalanan dalam hidup kalian berhak untuk bahagia. Dan kalian memiliki orang-orang yang bernama pelayan masyarakat, yang kalau di publik disebutnya pejabat. Mereka adalah pelayan-pelayan kalian. Mereka adalah orang-orang yang kemudian kalian pilih untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya kita tidak sekedar memberikan ikan misalnya, akan tetapi juga menyediakan kailnya. Dan kalian harus pahami itu, jadi jangan terbalik. Di saat yang sama tentu kalian akan melakukan segala yang kalian bisa dengan cara yang halal, seperti yang disampaikan oleh Mbak Leni, untuk kemudian meningkatkan keahlian kalian, untuk kemudian menjadi bagian dari yang membanggakan bukan hanya diri kalian sendiri tapi juga keluarga. Laluilah dengan berproses, laluilah dengan ketulusan. Kalau kita di Bali, kita menjalankannya dengan ketulusan. Salah satunya adalah dengan cara menjaga apa yang ada di sekitar kita. Dan di saat yang sama, kami di DPD RI dan juga di DPR RI dan juga di pemerintahan eksekutif itu juga bertugas untuk ada dan hadir untuk kalian dalam mendampingi langkah-langkah kalian yang sedang memperjuangkan, menjaga dan
merawat Bali dan seisinya. So jangan lupa, jadi jangan kebalik-balik ya. Jangan merasa bahwa pejabatnya itu orang penting jadi nggak bisa dihubungi, enggak. Kalian berhak bicara, kalian berhak menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, kalian berhak mengadu, kalian berhak untuk menyuarakan suara-suara perempuan di samping kalian, di sekitar kalian, menyuarakan suara kalian juga. Kalian berhak dan harus melindungi anak-anak kalian, dan kita tidak ingin kejadian-kejadian kemarin terjadi. Misalnya salah satu dari anak-anak kita mengakhiri hidupnya, misalnya kita membiarkan orang-orang tua hidup sebatang kara dan kemudian dalam sepinya dia meninggal dunia. Kita tidak akan biarkan itu terjadi, dan Mbak akan temani kalian. Namun satu hal yang sangat penting, you have to be happy because you deserve to be happy. Dan di saat yang sama tetap semangat seperti kata Mbak Leni, tetap meningkatkan keahlian, dan seperti kata dari Echa tadi, gunakan teknologi sebaik-baiknya untuk kemudian mengekspos dan mengeksplor apa yang menjadi ciri khas dan kelebihan kalian yang nantinya bisa mendatangkan cuan. Lo lagi. Oke, terima kasih. Saya tidak sejatinya biasanya di akhir kayak gini kan ada kesimpulan, tapi saya tidak menyimpulkan ya, karena apa yang disampaikan oleh keempat narasumber tadi memang sangat clear, crystal clear communication, jadi betul-betul clear. Subscribe video ini, kemudian juga like, kemudian dibagikan. Ini akan membuat pesan-pesan dari 4 narasumber ini akan menjadi dunia. Saya Bang Paul, kita tutup acara ini dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.